Ya kalau di SR12 kan kita sudah kurang lebih berarti hampir 8 tahun. Jadi ya waktu di awal-awal Helm bergabung, waktu SR12 di awal-awal bergabung, termasuk juga distributor golongan 1 waktu itu. Dan soalnya waktu itu Enifnya genrenya berlima doang di villa, ya di villa itu masih bisa sekamar, itu tuh 5 kamar gitu kan. Terus meetingnya juga sambil lesehan makan kacang gitu. Jadi nggak ada formal-formalnya, pakai training, pakai kaos ya. Itu awal-awalnya dulu mengalami itu. Pas SR12 masih mungkin orang saat itu masih berpikir ini bisnis yang biasa, cuman memang pada saat itu saya sudah melihat bahwa ya Pak Tony presentasi visinya, misinya dan lain sebagainya, ya saya tahu ini bahwa ini orang akan punya integritas tinggi terhadap bisnisnya. Karena ada orang yang fokusnya nyari profit, atau mungkin perusahaannya ada investor besar masuk terbuka atau dijual atau seperti apa aja. Kalau orang ya mungkin orang-orang beberapa pebisnis dia yang penting dapat cuan. Tapi kalau Pak Tony kan selain dapat cuan, integritasnya tinggi. Jadi cuannya itu akhirnya membahagiakan banyak orang. Nah, tapi kan kalau misalnya masalah profit, mungkin ada yang lain yang lebih besar kan? Belum coach. Ya, belum terlampau. Ya dia sekian lah profitnya. Berapa yang disebutkan Pak Tony tadi? Ya kan orang nanti orang pajak ya. Pajak. Ya intinya sekian ratus juta. Jadi bagi sebagian orang, saya jualan sabun bisa ratusan juta. Wajar kalau orang berpikir begitu, jangan dihakimi. Logiknya belum nyampe kalau bahasa Yaman Hadis. Logik itu kan ada beberapa level ya. Ada orang yang level logiknya 10 juta, yang dia berpikir jualan skincare ya maksimalnya atau untungnya 10 juta misalnya. Ada logiknya kalau udah naik kelas jadi 100 juta. Tapi ini sebagian orang nih, tadi logiknya udah levelnya tinggi banget 1 M. Ya kan? Tadi kalau saya lihat punya Coach Adam, Bang Habib, itu profit udah 1 M itu level logiknya udah lebih tinggi dan terukur kok. 1 M dari SR12 itu terukur aja, bukan ngomongin omset. Oke, ini ngomongin profit. 1 M dari SR12 itu sangat terukur. Kita punya omset 4 M aja, itu 1 M udah bisa. Karena range profit SR12 itu kalau seorang distributor angkanya 20-25%. Tergantung dia besar di mana. Besar di agen mungkin dia bisa di angka 18-20% atau. Tapi kalau besarnya di subagen, reseller, penjualan langsung bisa 25-30% dari omset. Jadi punya profit 1 M dari SR12 itu mungkin banget. Jadi kalau mungkin kita level logiknya masih di bawah, naikin levelnya. Karena kalau level kita di bawah, usaha kita juga nanti di bawah. Mitra-mitra kita lebih di bawahnya kita. Karena mitra kita nggak mungkin levelnya naikin atas kita tuh nggak mungkin. Jadi kita yang harus naik, mitranya nanti ngikut. Usaha kita juga nanti ngikut. Nah ini tadi apa yang di share Pak Tony, yang dikumpulkan itu kan membuat angka target 10M, 15M jadi terlihat kecil. Karena kenapa? Karena di breakdown kan angka 1M itu besar karena nggak di breakdown. Itu sedikit sharingnya. Dan sebetulnya ketika orang sudah lama di SR12, yang memang harus kita jaga atau distributor lama itu mungkin adalah kejenuhan. Karena rutinitasnya adalah sama. Makanya hal-hal seperti ini kalau tadi Coach Tasmin bilang diregulerkan, gitu kan? Ya, diregulerkan, dipremiumkan, kan udah reguler, udah premium. Karena memang bagi distributor yang mungkin 4 tahun, 5 tahun, atau mungkin 8 tahun, perlu pertemuan begini buat ngecas orang-orang yang ada di titik jenuh dengan rutinitasnya, ketemu teman-temannya, ketemu Pak Tony, Bu Asri, Sandy, Denny, itu dapat lagi di roh. Karena berbeda Pak. Orang
orang yang baru setahun di SR12, 2 tahun di SR12, mereka dalam kondisi triggernya itu tinggi. Tapi kalau orang udah di atas 5 tahun, dia jenuh dengan rutinitasnya. Pasti ada. Makanya perlu dibuat pertemuan-pertemuan semacam ini. Mungkin nanti juga Pak Tony bisa undang trainer luar yang ngecas kita dengan framing yang lebih luas. Gitu kan, siapa kita bisa pilih nanti yang memang dia tetap sesuai dengan kebutuhan kita. Dan memang kalau untuk kejenuhan itu terjadi pada semua orang. Tapi ya sama, Dewi juga sering jenuh banget itu sering banget. Tapi ya karena itu wajar, apalagi perempuan. Kan perempuan itu sangat emosional, kan? Sangat emosional. Kalau laki-laki itu dia sangat logik, pokoknya kalau ada cuan hajar. Jenuh urusan nanti. Tapi kalau tapi bisnis kita ini dominasi perempuan, penggerak itu perempuan. Walaupun mungkin di balik layarnya itu laki-laki ya, tapi tetap motor depannya itu perempuannya, sosok perempuannya, mak-maknya. Gitu. Karena beda, mungkin saya motivator, Bang Habib motivator, tapi ketika yang ngomongin misal Kak Cica, yang ngomongnya Titin, yang ngomongnya Helen, itu nyampe ke mitra.